Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk yang diampu oleh Bu Irita Anggraini, MPD sebagai dosen. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Bismillahirrohmanirrohim. Pentingnya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Multiple intelligence yang dikemukakan oleh seorang pakar psikologi perkembangan, Howard Gardner atau 1983. Multiple intelligence atau yang sering disebut dengan kecerdasan ganda atau majemuk merupakan teori yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan yang berbeda tersebut dibedakan menjadi 8. Teori yang ditemukan Howard Gardner ini hingga sekarang terus dikembangkan dan dikaji. Berikut ini 8 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa merupakan kemampuan dalam menggunakan dan mengolah kata secara efektif. Anak yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi akan berbahasa lancar dan baik, serta mudah belajar beberapa bahasa. Yang kedua, kecerdasan logik matematik atau kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika merupakan kemampuan berhitung dan berpikir logis dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, kecerdasan visual spatial atau kecerdasan dimensi ruang. Kecerdasan dimensi ruang yaitu kemampuan untuk memahami konsep ruang, bentuk 3 dimensi, dan imajinasi yang kuat. Yang keempat, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk menjalin interaksi sosial, peka terhadap perasaan, watak, dan temperamen orang lain. Yang kelima, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal kemampuan untuk memahami diri sendiri. Yang keenam, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu kemampuan untuk mengenal dan mengolah nada. Yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis yaitu kemampuan mengenali dan mengelompokkan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar. Yang kedelapan, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik yaitu kemampuan untuk mengendalikan gerak tubuh dan penglihatan. Umumnya, orang-orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menyukai olahraga, menari, melakukan kegiatan yang berbahaya, dan ketika berpikir harus bergerak. Biasanya, orang ini juga tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Mengasah kecerdasan matematis logis anak sejak usia dini. Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences menyatakan terdapat 8 kecerdasan pada manusia, yaitu kecerdasan linguistik atau verbal atau bahasa, kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual atau ruang atau spasial, kecerdasan musikal atau ritmis, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Tugas orang tua dan pendidiklah yang mempertahankan sifat-sifatnya yang menjadi dasar kecerdasan anak agar bertahan sampai tumbuh dewasa dengan memberikan faktor lingkungan dan stimulasi yang baik untuk merangsang dan mengoptimalkan fungsi otak dan kecerdasan anak. Pada dasarnya, setiap anak dianugerahi kecerdasan matematika logis. Kecerdasan visual spasial pada anak dan cara melatihnya. Kecerdasan visual spasial merupakan satu di antara 7 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jenis kecerdasan ini bisa dibilang langka atau tidak banyak orang yang memiliki kecerdasan ini. Keistimewaan dari kecerdasan visual spasial ini terletak pada kemampuan berpikir, memahami, dan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual. Ciri-ciri kecerdasan visual spasial pada anak. Yang pertama, kemampuan menggambar di atas rata-rata. Yang kedua, mampu mengingat dan menghafal jalan. Yang ketiga, menggambar denah rumah. Yang keempat, mudah merangkai puzzle. Apa itu kecerdasan musikal? Menurut laman Verywell, kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan, memahami, dan menciptakan sesuatu melalui musik.
Ini mungkin bisa ditunjukkan dengan bernyanyi, bermain instruksi musik, menciptakan lagu, dan lainnya. Anak dengan kecerdasan musikal tidak akan memiliki kesulitan untuk memahami nada dan belajar musik. Apa yang disebut dengan kinestetik? Sama seperti namanya, anak dengan kecerdasan kinestetik memiliki kemampuan memproses informasi secara fisik lewat gerakan tangan, tubuh, ekspresi, juga kontrol. Tentunya, anak dengan kecerdasan kinestetik memiliki kelihayan bergerak lebih daripada anak lain. Lingkungan kelas yang dirancang agar anak-anaknya duduk diam, mendengarkan, dan harus berkonsentrasi untuk memperhatikan bisa jadi merupakan hambatan bagi si anak kinestetik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa saya jelaskan dengan mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk yang diampu oleh Bu Irita Anggraini MPD sebagai dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.